Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Daredevil Born Again. Ini adalah bagian yang keempat. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai ketiganya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini Karen Page sedang memeluk Matt Murdock. Sambil menangis menyesal, Karen mengungkapkan bahwa dirinya telah menjual identitas Matt sebagai Daredevil hanya demi heroin. Di luar dugaan Karen, Matt justru tidak marah sama sekali kepadanya. Matt bahkan mengaku tidak dirugikan oleh Karen. Kehidupan Matt sendiri kini semakin membaik. Dia memperoleh tempat tinggal dan pekerjaan baru di Hell's Kitchen. Sejak itu, Karen tinggal bersama Matt. Tentu saja, mereka berdua melaksanakan aktivitas netnot enjot-enjot. Selain itu, setiap malam, Karen melihat Matt selalu menyentuh-nyentuh kostum Daredevilnya sambil merasa resah. Di dalam hatinya, Karen bingung kenapa Matt tidak pernah memakai lagi kostum tersebut. Di suatu taman, Ben Urich menemui Foggy Nelson dan bertanya tentang Matt. Kepada Ben, Foggy menceritakan bahwa Matt sempat bersikap aneh sebelum akhirnya menghilang entah kemana. Di tengah pembicaraan ini, Ben tanpa sengaja melihat beberapa foto yang ternyata dipotret oleh Glory O'Brien yang merupakan mantan kekasih Matt dan kini menjadi kekasih Foggy. Glory memang senang dengan fotografi. Begitu tahu tentang ini, Ben mengaku ingin berbicara dengan Glory. Jadi Ben menitipkan pesan pada Foggy, yaitu Glory diminta menghubungi Ben. Di tempat lainnya, Kingpin sedang menerima laporan dari seorang komisaris polisi. Sang komisaris sendiri terpaksa mengabdi kepada Kingpin sebab Kingpin punya foto-foto perselingkuhannya dengan seorang pelayan bar. Dalam laporannya, ada kabar yang kurang bagus bagi Kingpin. Lois, sang suster, telah ditangkap dan mulai bercerita kepada polisi tentang Kingpin. Lois bersedia menjadi justice kolaborator supaya hukumannya dikurangi. Ditambah lagi, Ben Urich semakin akrab dengan jaksa. Bahkan Ben diperbolehkan untuk nantinya mewawancarai Lois. Tentang hal tersebut, Kingpin memerintahkan komisaris untuk menugaskan seorang polisi bernama Coogan pada saat wawancara dilaksanakan. Di sebuah gedung perkantoran, Foggy Nelson berbicara melalui telepon dengan Glory O'Brien. Kepada Foggy, Glory mengabarkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Ben Urich. Glory ternyata ditawari pekerjaan sebagai fotografer di Daily Bugle. Glory memutuskan menerima tawaran tersebut. Foggy merasa terkejut sekaligus senang mendengarnya. Setelah itu, giliran Foggy yang bercerita tentang pekerjaan barunya. Gajinya memang besar, tapi Foggy merasa cemas sebab perusahaan tersebut sepertinya berurusan dengan hal-hal ilegal. Di penjara, Ben Urich tiba untuk mewawancarai Lois. Bersama Ben, ada pula Glory yang bertugas sebagai fotografer. Mereka ditemani oleh seseorang bernama Blenders serta Heger Force, sang polisi. Mereka berempat memasuki sel Lois yang dijaga oleh polisi bernama Coogan. Begitu mereka semua sudah berada di dalam sel, Coogan justru mengunci pintunya. Setelah itu, Coogan dan Blenders mengeluarkan pistol. Ini tentu membuat orang-orang lainnya bingung. Di tengah kebingungan ini, Blenders dengan cepat menembak kepala Lois, sedangkan Coogan menembak kaki Heger Force. Ternyata Blenders dan Coogan memang mengabdi pada Kingpin. Walaupun merasa sangat kesakitan, Heger Force mampu membalas dan menembak dada Coogan. Sayang sekali, keadaan Heger Force menjadi di ujung tanduk sebab Blenders mengarahkan pistolnya pada kepala Heger Force. Untungnya, Ben Urich dengan sigap mendorong Blenders sehingga tembakannya meleset. Setelah itu, Ben merampas pistol Blenders, lalu memukuli kepala Blenders memakai pistol tersebut. Ujung-ujungnya Blenders pun meninggal dunia. Ben tentu merasa terguncang atas pembunuhan yang baru saja dia lakukan. Sementara itu, Glory O'Brien tidak ikut campur secara langsung dalam peristiwa tadi, melainkan sibuk memotret. Di sebuah gedung, Kingpin menerima kedatangan seseorang yang ditunggu-tunggu, yaitu Nook. Dia merupakan tentara yang memiliki fisik super kuat serta sifat brutal. Dengan kehebatannya, dia mampu membantai banyak orang bersenjata dalam waktu yang singkat. Dahulu dia terlibat dalam perang Vietnam. Di sana dia mengalami penyiksaan mengerikan. Akibatnya, dia menderita trauma sehingga kejiwaannya terganggu. Terkadang dia menganggap orang-orang di sekitarnya merupakan pasukan Vietnam yang harus dibunuh. Nook sendiri bisa dikirimkan kepada Kingpin sebab ada seorang jenderal yang memang mengabdi kepada Kingpin. Ciri lain Nook adalah sifat patriotisme yang ekstrim pada Amerika Serikat. Dia tidak ragu membunuh
siapa saja yang dianggap sebagai musuh Amerika. Sifat Nook ini berusaha dimanfaatkan oleh Kingpin. Kepada Nook, Kingpin menampilkan dirinya sebagai sosok yang sangat mencintai Amerika. Tidak lupa, Kingpin juga memasang bendera Amerika. Selain itu, Kingpin memberitahukan bahwa ada seorang musuh Amerika yang tinggal di Hell's Kitchen. Rupanya Kingpin memang ingin mengerahkan Nook untuk menghabisi Matt Murdock. Kingpin sendiri telah mendapat petunjuk tentang lokasi Matt. Dia menerima kabar tentang penjahat jalanan yang menusuk seseorang yang kemungkinan adalah Matt. Ditambah lagi, Kingpin juga tahu bahwa Hell's Kitchen merupakan tempat tinggal masa kecil Matt. Karena itulah, Kingpin menyimpulkan Matt pasti berada di Hell's Kitchen. Demi memancing Matt keluar dari persembunyian serta membunuh Matt, Kingpin mengerahkan Nook. Kingpin tidak peduli seandainya Nook membantai banyak orang dan membuat Hell's Kitchen hancur lebur asalkan Matt mati. Di sebuah restoran di Hell's Kitchen, Matt Murdock sedang memasak makanan. Rupanya inilah pekerjaan baru Matt. Ketika jam kerjanya sudah selesai, Matt hendak pulang. Tanpa sengaja, dia mendengar suara Ben Urich. Seusai peristiwa tembak-menembak dan pembunuhan di penjara, Ben bersama Glory O'Brien memang berusaha menenangkan diri di restoran. Ben sendiri mengaku masih merasa terguncang karena telah membunuh orang lain. Sedangkan Glory mengingatkan tindakan Ben telah menyelamatkan nyawanya. Sambil berjalan pergi, Matt terus mendengarkan pembicaraan mereka. Matt sendiri tidak menemui Ben sebab dia masih tetap ingin bersembunyi dari pantauan Kingpin. Tiba-tiba Matt mendengar suara helikopter. Di tengah keramaian, sebuah helikopter turun. Nama pilotnya tidak pernah disebutkan, jadi kita sebut saja namanya Hafiz. Bersama Hafiz ada pula Nook. Dengan membawa persenjataan, Nook melompat keluar. Tanpa menunggu lama, dia langsung saja menembaki orang-orang di sekitarnya. Dia juga meluncurkan roket yang menyebabkan ledakan. Tentu saja keganasan Nook ini menimbulkan banyak kematian dan kehancuran. Orang-orang pun berlarian ketakutan dengan panik. Restoran tempat Matt bekerja ikut rusak terkena senjata Nook. Meskipun begitu, Ben Urich beserta Glory O'Brien masih selamat. Ben menyuruh Glory menyiapkan kameranya, sedangkan Matt jelas mencemaskan Karen Page. Maka dia bergegas berlari menuju apartemen barunya. Tempat tersebut terkena roket dari Nook. Untungnya Karen masih hidup sambil memegangi kostum Daredevil. Karen memang tahu kostum itu sangat penting bagi Matt. Karen dan Matt berciuman, lalu Matt mulai mengenakan kostum Daredevil. Tentu saja Matt sangat marah atas perbuatan Nook terhadap Hell's Kitchen. Dengan bersenjatakan pentungan, Matt siap menghentikan Nook. Saat itu Nook sendiri telah naik lagi ke helikopter. Mendadak ada helikopter lain yang meluncurkan tembakan. Maka Nook menembaki helikopter tersebut. Akibatnya kendaraan itu meluncur jatuh ke bangunan apartemen di dekatnya. Terjadilah ledakan yang menewaskan orang-orang di apartemen tersebut. Setelah melakukannya, kepala Nook tiba-tiba terkena hantaman pentungan. Nook kemudian melihat Matt dan menyadari bahwa sosok itu adalah sasaran utamanya. Maka Nook meminta diberi pil merah. Pil tersebut berfungsi memicu adrenalin secara drastis. Berkat menelan pil tersebut, Nook menjadi semakin buas. Dengan cepat, Nook menembakkan banyak peluru. Jadi Matt harus bergerak dengan lincah menghindari segala tembakan. Ketika Matt tidak terlihat lagi, Hafiz sang pilot menyuruh Nook kembali ke helikopter dan menghentikan misi. Walaupun begitu, Nook tidak mau patuh. Dia justru memilih memburu Matt. Peristiwa pembantaian oleh Nook sedang disaksikan pula oleh Kingpin dari gedungnya. Saat itu seorang bawahannya memohon kepada Kingpin untuk menghentikan Nook sebab berita tentang perbuatan Nook sudah tersebar luas melalui televisi. Namun Kingpin tidak mau melakukannya. Sementara itu, Matt masih terus menghindari peluru dari Nook. Matt menyadari sesuatu yang gawat. Walaupun dirinya tidak tertembak, berbagai peluru tersebut tetap membahayakan para warga. Jadi Matt harus melepaskan senjata api Nook. Sayangnya, itu tidaklah mudah. Berkat efek pil merah, gerakan Nook cukup cepat. Ditambah lagi, helikopter yang dikemudikan Hafiz juga berusaha menembaki Matt. Demi mengalahkan Nook, Matt mencoba menyerang pusat sarafnya. Upaya ini tidak ada efeknya sama sekali. Bahkan Nook memperoleh peluang untuk menghantam Matt memakai senjatanya. Karena itu, Matt melakukan cara lainnya, yaitu menusuk mata Nook sehingga Nook kesulitan melihat. Setelah itu, Matt menyerang otot Nook. Saking kuatnya otot Nook, dalam proses ini jari-jari Matt nyaris patah. Di lokasi lainnya, bawahan Kingpin sedang merasa sangat cemas. Pihak Kingpin akan disalahkan akibat perbuatan Nook. Sebaliknya, Kingpin sendiri masih merasa tenang. Kingpin mengingatkan bahwa Nook merupakan agen pemerintah. Pihak militer Amerika Serikat tentu tidak akan mau mengakui telah meminjamkan Nook pada seorang bos mafia semacam Kingpin. Jadi pihak Kingpin akan tetap aman. Di Hell's Kitchen,
eksperimen, Matt hendak mematahkan tulang Nuke. Upaya ini gagal sebab tulang Nuke sangat keras. Matt malah dihantam oleh Nuke. Maka Matt menendangnya sampai Nuke jatuh pada kabel listrik dan tersetrum. Berkat fisik supernya, Nuke terus bertahan. Dia terjatuh ke atap sebuah mobil dan menembakkan roket pada Matt yang lagi-lagi bisa menghindar. Di dekat situ, Ben Urich memandu Glory O'Brien untuk memotret segala yang sedang terjadi. Selanjutnya, Matt melompat menghempaskan Nuke ke dalam mobil. Matt lalu dengan cepat melompat lagi sambil merampas senjata Nuke, sedangkan mobil tersebut meledak. Meskipun terkena ledakan, Nuke masih menjadi bahaya. Dari kobaran api, Nuke berjalan sambil membawa sebilah pisau. Maka Matt harus berjuang lagi. Dia menghantam Nuke memakai senjata api yang dirampasnya. Berkat tindakan ini, Nuke akhirnya takluk. Namun bahaya belum usai. Masih ada Hafiz dan helikopternya yang menembakkan banyak peluru. Salah satu di antaranya melesat menembus badan Glory. Ini membuat Matt merasa muak. Jadi dia nekat menggunakan senjata Nuke untuk menembaki helikopter Hafiz. Dengan demikian, helikopter itu pun meledak sekaligus membuat Hafiz tewas. Sedangkan Matt meminta maaf atas pembunuhan tersebut. Setelah ancaman dari para penjahat ini usai, para hero lain akhirnya tiba, yaitu Kapten Amerika, Thor, dan Iron Man. Kapten Amerika menggendong Glory dan memanggil petugas medis. Kapten Amerika juga memerintahkan api dipadamkan agar tidak terjadi ledakan pipa gas. Thor mematuhi perintah tersebut. Dengan kekuatannya, dia menurunkan hujan. Sementara itu, Matt mencekik Nuke yang sudah tak sanggup memberikan perlawanan. Matt menuntut Nuke mengakui telah dikirim oleh Kingpin. Tiba-tiba Matt ditegur oleh Iron Man yang mengingatkan bahwa Nuke akan ditahan oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi Matt harus mundur. Iron Man bahkan menodongkan repulsor pada Matt. Karena peringatan ini, Matt terpaksa melepaskan Nuke. Di suatu tempat sauna, Kingpin sedang dimarahi oleh seseorang bernama Glazer yang memprotes keputusan Kingpin mengerahkan Nuke. Banyak sekali orang tewas akibat pembantaian Nuke. Jadi organisasi mafia mereka pasti akan mengalami penyelidikan. Selain itu, Glazer memberitahukan bahwa peristiwa ini membuat perdagangan narkoba terhenti, sehingga mereka mengalami kerugian besar. Glazer mengingatkan pula bahwa Kingpin telah menghabiskan jutaan dolar hanya demi mengacaukan hidup seorang pengacara buta. Saat itu, seorang bawahan Kingpin meminta Glazer berhenti, tapi Glazer masih terus terbawa emosinya. Ketika dimarahi seperti ini, Kingpin sebenarnya mencoba bersabar dan memberi penjelasan. Sampai akhirnya Glazer menyebut Kingpin sudah gila semenjak istrinya meninggal. Ucapan tersebut melampaui batas kesabaran Kingpin. Setelah berkata begitu, Glazer sontak menyadari dirinya telah berbuat kekeliruan besar. Dengan merasa panik, dia langsung membuat alasan bahwa dirinya terlalu banyak minum alkohol. Malang bagi Glazer, kesalahannya tak bisa dibatalkan. Dengan satu tangan, Kingpin mematahkan leher Glazer. Pembunuhan ini disaksikan dengan ngeri oleh para bawahan Kingpin lainnya. Di gereja, orang-orang yang terluka sedang dirawat oleh para biarawati. Di sana ada Glory O'Brien yang dihampiri oleh Foggy Nelson. Foggy jelas mencemaskan kondisi Glory. Dia ingin secepatnya memindahkan Glory ke rumah sakit, tetapi Glory mengaku tubuhnya belum siap dipindahkan. Glory justru meminta Foggy melakukan sesuatu yang lain, yaitu menyerahkan role film kepada Ben Urich. Dalam role tersebut terdapat berbagai foto peristiwa pembantaian dan penghancuran oleh Nuke. Tanpa mereka sadari, di gereja itu ada pula Matt Murdock yang menemui Karen Page. Matt dan Karen berciuman, namun mendadak Matt bilang harus pergi. Rupanya Matt mendeteksi ada seseorang yang sedang membuntutinya. Dengan indera supernya, Matt bisa menduga siapa orang tersebut. Maka Matt pun bergerak keluar dari gereja untuk menemuinya. Di atap suatu bangunan, Matt akhirnya bertemu sosok itu yang ternyata adalah Kapten Amerika. Tentu Matt ingin tahu kenapa Kapten Amerika mengikutinya. Rupanya tujuan Kapten Amerika adalah untuk membahas tentang Nuke. Kepada Kapten Amerika, Matt mengungkapkan bahwa Nuke bukanlah teroris biasa. Berdasarkan duelnya tadi, Matt mengetahui bahwa kulit Nuke mengandung beberapa jenis plastik yang kuat dan tidak mudah terbakar. Selain itu, tulang dan
dan ototnya juga tidak sepenuhnya organik. Proses untuk membentuk tubuh seperti itu jelas tidaklah sederhana. Ini artinya militer Amerika pasti terlibat dalam penguatan tubuh Nuke. Kapten Amerika sendiri ingin menyelidiki Nuke sebab ada bendera Amerika pada wajah Nuke. Bagi Kapten Amerika, prinsip-prinsip Amerika sangatlah penting. Dia tidak bisa tinggal diam apabila simbol Amerika digunakan untuk kejahatan, apalagi oleh pihak yang berwenang. Maka Kapten Amerika bertekad mencari tahu ada apa sebenarnya di balik semua ini. Di suatu fasilitas militer, seorang jenderal sedang berbicara dengan Kingpin. Sang jenderal tidak disebutkan namanya, jadi kita sebut saja namanya Restu. Kepada Kingpin, Restu meyakinkan bahwa pihak militer akan menjaga kerahasiaan Nuke. Segala hal tentang Nuke tidak akan tersebar luas ke publik. Saat ini, berita kekejaman Nuke memang telah dipublikasikan oleh Daily Bugle. Bahkan foto Nuke yang dipotret oleh Glory O'Brien juga terpampang pada surat kabar tersebut. Ini jelas membuat pihak-pihak tertentu merasa cemas. Pada akhirnya, Restu harus menghentikan pembicaraan dengan Kingpin sebab ada seseorang yang memaksa masuk ke dalam ruangannya. Rupanya orang yang datang adalah Kapten Amerika. Sebenarnya dia tidak diperbolehkan masuk, tapi dia tetap memaksa. Sambil menunjukkan berita tentang Nuke di koran Daily Bugle, Kapten Amerika bertanya siapa sesungguhnya penjahat tersebut. Kepada Kapten Amerika, Restu mengaku sebenarnya ingin memberikan penjelasan, namun dia tidak bisa melakukannya. Restu beralasan informasi tentang Nuke berhubungan dengan rahasia negara yang tidak boleh diketahui oleh sembarang orang, termasuk Kapten Amerika sekalipun. Walaupun merasa tidak puas, Kapten Amerika bersedia pergi. Dengan ditemani seorang kopral, dia menaiki lift. Kapten Amerika mengaku ingin memasuki bagian bawah tanah lantai ke-6. Sang kopral sontak memberitahukan bahwa Kapten Amerika tidak punya izin untuk masuk ke sana. Kapten Amerika tidak peduli dengan penolakan ini. Dia justru membuat kopral tersebut pingsan, lalu melanjutkan perjalanan ke tujuan. Sampai akhirnya dia tiba di sebuah ruangan berisi komputer. Di sana ada beberapa tentara lainnya yang mencegahnya masuk. Seperti sebelumnya, Kapten Amerika melumpuhkan mereka semua. Kapten Amerika kemudian mengakses komputer untuk mencari informasi tentang Nuke. Cerita Daredevil Born Again akan kami lanjutkan dalam bagian terakhir pada tahun 5009. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.